Nah ini pelaksanaan pemerintah. Nah ini agak berbeda. Dalam soal ekonomi ada banyak catatan, tapi soal pelaksanaan pemerintahan itu evaluasinya lebih positif di semua provinsi. Ya, di semua provinsi, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, overall mereka memberi kredit apresiasi kepada pemerintahan masing-masing berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah. Jadi rapot merahnya terutama di ekonomi. Tapi soal pelaksanaan pemerintahan itu positif, lebih positif lagi yang warna biru. Biru itu wilayah Jawa Barat. Jadi Jawa Barat tuh beda sendiri ya. Secara umum sama positif dalam memandang pelaksanaan pemerintahan, tetapi jauh lebih positif. Oke, jadi tadi berarti bisa dikatakan dari 6 gubernur ini rakyatnya happy semua lah ya Mas Burhan. Untuk soal pemerintahan. Untuk soal ekonomi, warga Jabar dan Jakarta ya itu perlu diberi perhatian khusus terutama untuk mengatasi soal ekonomi. Ya. Sorry, Banten dan Jakarta. Ya saya salah ngomong. Oke, nah kemudian next ini ada problem dengan clicker saya. Sebentar, ini sama ya, tadi udah ya. Sekarang ini yang mungkin ditunggu-tunggu. Oke, bagaimana dengan tingkat kepuasan warga terhadap gubernur mereka masing-masing? Dan bukan hanya gubernur, wakil gubernur masing-masing di 100 hari pejabat publik hasil pilkada serentak plus penunjukan untuk kasus DIY terpilih. Nah ini penting saya sampaikan gambaran umum dulu ya. Ini karena kebetulan ada kawan saya dari Australia. Jadi kalau di negara barat public approval itu kejam penilaiannya. Ya, saya dapat data dari Pipa Norris, data Cross National Studies yang menunjukkan warga di negara-negara barat itu umumnya sangat kritis. Jadi kalau misalnya ekonomi buruk, mereka dengan mudah memberi rapot merah kepada pemimpinnya. Nah di Indonesia secara umum, kita melakukan survei opini publik sejak tahun 99, itu penilaian warga overall itu sangat dermawan, sangat generous kepada pemimpinnya. Jadi beruntung tuh para pemimpin di Indonesia, karena warganya nerimo, gitu. Warganya kurang kritis gitu ya. Jadi data dari Pipa Norris menarik, GDP per kapita Indonesia rendah tapi public trust terhadap pemerintah tinggi. Dan itu outlier, karena umumnya kalau GDP per kapita rendah, approval terhadap pemerintah rendah. Itu menarik ya Mas Burhan, kenapa bisa seperti itu ya? Orang Indonesianya terlalu baik. Bukan terlalu baik, terlalu less critical. Ya, jadi dan itu sebenarnya bisa jadi modal buat pemimpin, baik nasional atau daerah. Tetapi yang menjadi bahaya adalah kalau disalahgunakan. Gitu ya. Disalahgunakan untuk mengatakan approval saya tinggi loh. Padahal bukan karena faktor kinerja. Nah, tapi itu gambaran umum, lagi-lagi. Nah sekarang coba kita cek untuk approval kepala daerah hasil pilkada 2024 kemarin. Nah sekarang kita mulai dari tingkat kepuasan terhadap gubernur di Jawa. Gitu ya. Oh ini wakil, ini bisa sebelumnya nggak? Ini maaf ini ada problem. Ini dia nih, mungkin batunya habis. Tapi tidak disabotase. Oke, jadi ini tingkat kepuasan atau ketidakpuasan warga di 6 provinsi terhadap gubernur masing-masing. Jadi dalam survei, kalau misalnya responden di Jawa Barat yang terpilih sebagai sampel, kita tanyanya kepuasan atau ketidakpuasan terhadap Deddy Mulyadi. Kalau respondennya tinggal di Banten, berarti kita tanyanya adalah puas atau tidak puas terhadap Pak Andra Soni. Kalau misalnya tinggal di Jogja, Sri Sultan, Hamengkubuwono ke-10 dan seterusnya. Jadi kenapa kita kasih nama gubernur itu ya, untuk memudahkan saja. Ya. Jadi dari sini Bapak sekalian, kita bisa mendapatkan gambaran, variasi jawaban juga terlihat ketika ditanyakan berkaitan dengan tingkat kepuasan 100 hari gubernur di 6 provinsi di Jawa. Nah misalnya, responden di Banten yang puas terhadap Pak Andra Soni memang mayoritas, tapi hanya 51%.
yang mengatakan sangat puas dan cukup puas terhadap gubernurnya. Ya. Sementara di Jawa Barat itu total 94,7%. Ya. Jadi kalau dibulatkan berapa itu? 95% warga Jawa Barat yang puas sama Deddy Mulyadi. Ya. Bahkan yang menarik, khusus yang menjawab sangat puas, ya, itu agak jarang. Ya. Agak jarang, itu di Jawa Barat tinggi sekali. Ya, ini mengingatkan saya tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi di NTT. Itu yang sangat puas lebih tinggi ketimbang yang mengatakan cukup puas. Nah, kemudian di Jakarta yang mengatakan puas masih mayoritas tapi total 60%. Kemudian di Jateng yang mengatakan puas maupun sangat puas 62%. Di DIY itu kurang lebih sekitar berapa itu? 84% ya, DIY. Sementara di Jatim itu yang mengatakan puas atau sangat puas sekitar 76%. Nah itu ya, jadi ada variasi di situ. Tetapi yang paling tinggi memang kepuasan terhadap Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat. Nah, pertanyaannya adalah gitu ya, apakah kepuasan itu murni karena faktor teknokratik atau faktor yang lain? Nah, studi-studi kami, misalnya saya pernah menulis bersama kolega saya dari NUS ya, Taberes Niazi, dimuat oleh jurnal Asian Survey, itu menunjukkan tingkat kepuasan kepada pemimpin di Indonesia itu tidak semata-mata faktor teknokratik. Jadi bukan semata-mata faktor kinerja, tapi banyak juga sumbangan dari faktor emosi atau afeksi. Ya itu ya, jadi persepsi itu tidak semata-mata dibentuk oleh keberhasilan bagi seorang pemimpin untuk menyelesaikan agenda teknokratik, tapi juga persepsi bahwa pemimpin tersebut itu betul-betul dianggap bekerja untuk rakyatnya. Nah, jadi lagi-lagi jangan langsung buru-buru mengambil kesimpulan gitu ya, bahwa faktor kinerja lah yang paling menyumbangkan. Enggak, data menunjukkan ada banyak variabel, termasuk juga sosialisasi kebijakan. Nanti Bung Adam akan menjelaskan. Ya. Jadi itu ya kira-kira. Nah mungkin nanti bisa didiskusikan implikasi dari approval yang tinggi ini kepada Deddy Mulyadi ya, dan Sri Sultan. Ya. Sri Sultan kan tinggi itu ya, keduanya yang tertinggi. Ini wakil gubernur. Nah lagi-lagi dalam survei itu kita masukkan nama gubernur sesuai dengan wilayah. Misalnya di Banten Pak Dimyati Kartakusuma. Warga Banten bagaimana nilai alasan kinerja Pak Wakil Gubernur. Di Banten itu tidak sampai 50% tingkat kepuasan terhadap Pak Dimyati sebagai wagub. Kemudian di Jakarta terhadap Rano Karno tingkat kepuasannya itu mencapai 61%. Ya. Kemudian di Jawa Barat Pak Irwan Setiawan itu gapnya cukup jauh ya antara yang puas sama Pak Deddy Mulyadi sebagai gubernur dengan Pak Irwan sebagai wakil gubernur gitu ya. Jadi lagi-lagi tidak inline ya Tasya ya. Di Jakarta antara Mas Pram dengan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur tingkat kepuasannya itu konsisten. Untuk Jawa Barat tidak konsisten. Kemudian di Jateng, Bapak sekalian bisa cek konsisten juga antara ke Pak Ahmad Lutfi dengan wakilnya yaitu Pak Atta Yasin ya. Di Jawa Timur overall juga kurang lebih konsisten. Di DIY kurang lebih juga demikian. Nah, ini summary-nya. Jadi summary-nya sekalian bisa cek. Jadi yang warna biru tingkat kepuasan yang mengatakan puas atau sangat puas di wilayah masing-masing kepada gubernurnya. Warna biru. Sementara yang warna ini warna apa ya? Warna kuning ya. Susah sekali ini ya. Itu kepuasan terhadap wakil gubernur masing-masing. Jadi Bapak sekalian bisa cek di sini ya. Overall memang Deddy Mulyadi sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Dan itu yang menjelaskan mengapa Tasya dan teman-teman di media gitu, seringkali menggelar talk show atau liputan tentang KDM. Betul. Jadi ratingnya tinggi memang gitu. Ratingnya tinggi gitu ya, dan itu membedakan dengan banyak gubernur di tempat lain.
kecuali DIY yang cukup kompetitif dan Jawa Timur. Ya, Jawa Timur cukup kompetitif gitu ya. 75%, tetapi kita tahu Hovifah ini satu-satunya gubernur perempuan di Jawa dan dia 2 kali ya menjadi gubernur di Jawa Timur, petarung ya karena pernah kalah beberapa kali waktu melawan Pak Dekarwo ya, dapat 75% cukup tinggi, tetapi saya kira dia bisa lebih tinggi lagi kalau misalnya memanfaatkan media sosial ya, karena media sosial Mbak Hovifah relatif agak kurang maksimal gitu ya. Kalau DIY Bapak sekalian gitu ya, DIY tanpa media sosial juga udah tinggi, ya, mungkin warga DIY juga kan gitu ya untuk mengevaluasi rajanya gitu kan. Tapi datanya begini gitu ya, datanya begini dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa Sri Sultan ya dengan segala kelebihan dirinya sebagai raja dan sekaligus sultan itu ternyata mendapatkan banyak sekali kredit ya dari warganya. Lepas apakah karena faktor kinerja ataukah karena faktor beliau sultan. Saya kira itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Burhan sudah panjang sekali menjelaskan